Allah menciptakan alam semesta dan semesta dengan taat ibadah bukan untuk Allah tapi untuk diri kita sendiri. Inilah hamba-hamba Allah yang punya kekuatan yang kokoh sehingga mereka tidak goyah, tidak khawatir menghadapi apapun, dan Allah bersama kita. Hari ini Kurang sengaja pakai baju merah putih. Kenapa merah putih? Lambang bendera kita. Kita wajib cinta dengan negeri tercinta ini, Bapak Ibu. Cinta dengan negeri Indonesia. Bahkan bagi kita semua, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harga mati. Kenapa kita mencintai bendera merah putih? Mencintai negeri tercinta ini? Karena negeri tercinta ini merdeka atas berkat rahmat dari Allah, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, karena Allah memberi rahmat kepada negeri yang dijajah ratus-ratus tahun dari bangsa Belanda, Portugis, Jepang, dan Inggris dan bangsa-bangsa yang lain ini menguasai negeri yang makmur, negeri yang subur. Orang mengatakan bahwa Indonesia adalah sebongkah emas, sebongkah tanah dari surga yang jahir ke dunia. Indonesia namanya. Ulang-ulangi di bahasa aja, Pak. Bumi Nusantara ini adalah sekapling tanah, sebongkah tanah yang dari surgawi yang Allah hendak di alam dunia ini menjadi Nusantara. Semuanya apa saja ada, tumbuh-tumbuhannya, kayu, tongkat ditanam, kalau dimakan ya gumbilik. Tambangnya emas merah, emas putih, emas kuning, emas hitam, macam-macam. Nanti angkasa raya, walet, segalanya, minyak, semuanya. Tapi pertanyaan kita sekarang ini, kok kenapa Indonesia seperti ini? Ada apa? Dan perlu kita sadari bahwa Indonesia yang merdeka hadiah terbesar umat Islam. Hadiah terbesar para ulama-ulama, para aulia-aulia, kiai-kiai, para habaib. Bahkan pengumuman proklamator kemerdekaan di Pegangsaan Timur di Jakarta itu di rumah seorang habaib. Yang bikin Indonesia merdeka para ulama, di antaranya siapa? Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu orang Jawa, anak daripada Sri Sultan Hamengkubuwono. Entah yang keberapa, lupa, kedua atau ketiga, Allah a'lam. Nah, nama kecilnya adalah Abdul Hamid. Jawa, Abdul Hamid namanya. Yang ngaji dengan kiai-kiai, santri, ngaji Tasrifah, ngaji Safina, ngaji Fathul Majid, ngaji Ihya Ulumuddin, ngaji tafsir jalan lain, berguru dengan guru alim. Anak raja, anak alim, dan dia tahu dan bagaimana dia ma'rifatnya kepada Allah, maka dia memimpin pada kurang lebih 1918 ya. Memimpin melawan penjajahan Belanda. Kalah Belanda, banyak tokoh kecil kalah dengan Diponegoro. Tapi Belanda ini licik. Akhirnya Pangeran Diponegoro turun berjasa ini, turun rahmat. Sebab apa? Pangeran Diponegoro itu waliullah, Pak. Waliullah, orangnya hadir saat ini. Nah, oleh Belanda licik, diadakanlah perjanjian berdamai, pertemuan dalam pertemuan perjanjian berdamai dibunuh sini, mati syahid. Kita mengenal namanya Jenderal Sudirman. Ibu-ibu yang di luar, Nina ada sini, kau aja kepada sini. Tapi ini kan lawas jual kian satu mata aja, insya Allah. Mau lawas jual lambat kok. Nih, kepada sini. Perhatikan sini sebentar, perhatikan.
Ulun akan mengesahkan ini nah, biar tahu sejarah. Kita cinta dengan negeri tercinta. Asal Tentara Nasional Indonesia itu dari mana asalnya? Tentara Laskar Rakyat yang dipimpin oleh Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman ini disebut Tuan Haji. Bahari Tuan Haji itu gelar terkemuka bagi umat Islam, tokoh besar. Padahal tidak pernah naik haji. Disambat Tuan Haji Bahari. Alim, ahli tarekat, ahli ma'rifat, ahli Quran. Jadi beliau yang memimpin tentara rakyat Indonesia untuk melawan Belanda. Bahkan ujian Allah, beliau sakit paru-paru, tetap disuruh tetap simpah satu disambut. Nah, tapi dengan kekuatan batin. Dan Jenderal Sudirman ini di setiap tempat, mampir di suatu tempat, memberikan semangat kepada rakyat dengan membawa ayat-ayat Allah. Jadi di antara ayat-ayat Allah masih ungkapkan, masih bacakan kepada para orang yang hadir, pada rakyatnya, kepada tentaranya apa? Di antaranya Jenderal Sudirman renungkan firman Allah di sini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Peminan disampaikan oleh Jenderal Sudirman. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Janganlah kalian semua mengira, ini kata Allah di Sudirman, orang-orang yang meninggal dunia ketika hidupnya fisabilillah, mereka mati. Dan ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di hadrat Allah, dapat rezeki dari Allah. Farihina bima atahumullah min fadlih. Mereka bergembira dengan karunia Allah. Justru kalau kalian ingin hidup yang panjang, hidup yang kekal, hidup yang bahagia di hadrat Allah, tidak ada kematian lagi. Ayo kita berjuang membela agama Allah, membela dunia kita fisabilillah. Ini yang ditanamkan kepada masyarakat Indonesia waktu itu, ditanamkan sehingga umat Islam tidak takut mati. Padahal apa sih senjata kita? Cuma tongkat, pring, bambu runcing. Rupanya ada orang Laos meninggalkan Jaro ke Jakarta, boleh ke kampung, dihidangkanlah rabung, lalu bersuara, oh apa ini mami, anak pring ya. Anak pring gaya Jakarta. Bambu runcing ketepal parang bungkol aja biasa. Ini saja kekuatan kita. Tapi tauhid dihujamkan dan Jenderal Sudirman kepada umat, jangan takut mati. Menentukan mati itu Allah, hidup Allah. Kalau Allah akan memberikan mudarat, tidak mematikan seorang, yakin bahwa tidak memberi mudarat senjata meriam apapun tanpa izin Allah. Keyakinan yang sungguh-sungguh. Jika orang banyak bertancap lawan Allah, kadang peluru tuh ada lompat, berapa keyakinan tadi. Kalau perempuan dia mati syahid. Ini yang dihujamkan pada Jenderal Sudirman kepada masyarakat. Sering beliau ungkapkan beberapa ayat-ayat Quran, di antaranya Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarati tunzikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hei orang yang beriman kepada Allah, hendakkah kalian aku tunjukkan satu pekerjaan mega proyek besar yang kalau kalian melakukannya aku bebaskan pada azab. Apa itu? Tu'minuna billahi wa rasulihi, beriman kepada Allah, bertauhid kepada Allah, ma'rifat kepada Allah, beriman kepada Nabi, bertauhid kepada Nabi, ma'rifat lawan Nabi, Nabi Rasul. Wa tujahiduna fi sabilillah, berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu, dengan dirimu.
Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dosamu kuhapuskan, surga tempat. Ini yang diajarkan dan Sulaiman kepada masyarakat, sehingga waktu itu umat Islam nggak takut mati. Ini kesempatan jihad membela negeri tercinta dari bangsa penjajah. Ini nggak takut mati, bro. Kalau wangi orang yang sudah tak melihat surga, apalagi mati mati syahid kan bapak. Tapi tidak brutal. Pakai taktik apa segala. Muktawa dari kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sehingga Jenderal Sudirman memberikan satu petunjuk kalimat syirin, ish kariban au mut syahidan, hidup yang mulia atau mati syahid. Itu yang kemerdekaan. Nah, sabilillah kita sekarang mana? Pian keluar rumah bagi menuntut ilmu untuk takarruf kepada Allah. Yang diberi Allah kelebihan harta guna atau kemajuan agama Allah. Kita diri untuk cinta kepada itu juga namanya fisabilillah. Inilah negeri yang merdeka adalah atas berkat perjuangan para ulama-ulama, para santri-santri yang membela negeri tercinta ini, sehingga kita merdeka. Bahkan PKI dahulu banyak darah ulama yang dikorbankan berkat kompaknya umat Islam bersatu. PKI terpinyahkan. Jadi oleh sebab itu, inilah kekuatan batin, kekuatan hati. Insya Allah kalau kita yakin dengan Allah, gantungannya ke Allah, nggak ada takut dengan siapapun selain Allah. Barangkali itu saja kami